kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan penahanan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak alat bukti sehingga dikembalikan dan dalam proses penyidikan. Namun di samping itu, karena ini juga terkait dengan suap menyuap, jadi ini pengetahuan bagi kita. MCSP, nilai keseluruhan MCSP OKU tahun 2024 adalah 82, namun pada area penganggaran hanya mencapai nilai 69. Nah, artinya bahwa nilainya di saat penganggaran itu kecil, jadi sangat rentan terhadap terjadinya salah satunya dalam bribery atau penyuapan. Demikian halnya dengan potret survei penilaian integritas atau SPI Kabupaten Oku dalam 2 tahun terakhir 2023 dan 2024. Kabupaten Oku mengalami penurunan skor SPI dari 69,25 tahun 2023 menjadi 63,11 tahun 2024. Adanya perbedaan nilai ini memperlihatkan bahwa proses penyusunan anggaran merupakan titik rawan yang rentan disusupi kepentingan tidak sah. Awalnya kan berawal dari penganggaran. Jadi sebuah kegiatan yang dirancang untuk Kabupaten Oku ini diawali dengan penganggaran. Ketika penganggarannya sudah terkontaminasi dengan adanya perbuatan koruptif, tentu pelaksananya pun akan tidak akan maksimal. Ya. Untuk itu pengembangan perkara dari kegiatan ketangkap ini menjadi cermin konkret bagaimana kerentanan pada area penganggaran dapat berujung pada praktik suap, yakni dengan adanya permufakatan jahat atau meeting of mind antara pihak-pihak legislatif, eksekutif, dan swasta. Oleh karena itu, KPK menegaskan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Oku untuk kemudian melakukan pembinaan tata kelola komprehensif dengan memastikan proses penganggaran berjalan transparan, akuntabel, dan bebas intervensi transaksional agar setiap rupiah APBD benar-benar untuk kemaslahatan masyarakat. Kegiatan pada malam hari ini, KPK akan menyampaikan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Pemkab Oku yang bermula dari kegiatan tangkap tangan pada Maret 2025. Sebelumnya dalam perkara ini KPK telah melakukan penahanan terhadap 6 orang tersangka, 4 orang dari pihak penerima dan 2 orang dari pihak pemberi. Para tersangka tersebut yakni Saudara FJ selaku anggota DPRD Kabupaten Oku, Saudara MFR selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Oku, Saudara LOP selaku Kadis PU Kabupaten Oku, Saudara UM selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Oku, Saudara MFZ selaku pihak swasta, dan Saudara ASS selaku pihak swasta juga. Terhadap masing-masing tersangka saat ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang. Ya, jadi untuk pengadilannya masing-masing ibu kota provinsi ada pengadilan tipikor. Setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, KPK kembali menetapkan dan kemudian melakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka, yaitu Saudara PW selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Oku periode 2024-2029, kemudian Saudara RV selaku anggota DPRD Kabupaten Oku 2024-2029, Saudara AT alias AG selaku wira swasta, dan Saudara MSB selaku wira swasta. Jadi ada 2
anggota DPRD Kabupaten Oku dan 2 dari pihak swasta. Selamat datang Mas Mario. Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 20 November sampai dengan 9 Desember 2025 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut, bahwa dalam proses perencanaan anggaran tahun 2025 Pemkab Oku terjadi pengkondisian jatah pokok-pokok pikiran atau pokir anggota DPRD yang diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Oku, di mana jatah pokir disepakati sebesar 45 miliar dengan pembagian untuk ketua DPRD dan wakil ketua 5 miliar serta masing-masing anggota 1 miliar. Karena keterbatasan anggaran, nilai tersebut kemudian turun menjadi 35 miliar, di mana anggota DPRD Oku meminta jatah sebesar 20% untuk anggota DPRD, sehingga total fee adalah 7 miliar dari total anggaran tersebut. Bahwa kemudian saat APBD tahun 2025 Kabupaten Oku disetujui, pembahasan anggaran di Dinas PUPR justru mengalami kenaikan dari 48 miliar menjadi 96 miliar. Bahwa sudah menjadi praktik umum di Pemkab Oku, praktik jual beli proyek dengan memberikan sejumlah fee kepada pejabat Pemkab Oku dan atau DPRD. Terkait proyek jatah DPRD, NOP selaku Kepala Dinas PUPR Oku melakukan pengkondisian atau fee jatah DPRD tersebut pada 9 proyek yang dikondisikan pengadaannya oleh yang bersangkutan melalui e-katalog sebagai berikut. 1. Proyek rehabilitasi rumah dinas bupati senilai 8,39 miliar dengan penyedia CP Royal. Kamera lu. Pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan penanganan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara Muhammad